Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian, anak-anakku yang solih dan solihah? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini ketemu lagi sama Bu Eli. Kita akan belajar tematik tema 1, subtema 2, pembelajaran ke-6. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Yuk katakan bersama-sama, saya siap belajar dengan penuh semangat. Jika saya rajin belajar, saya akan pandai. Meskipun kita belajar dari rumah, tetap patuhi anak-anak protokol kesehatan 5M dan 1D. Apa yang pertama? Memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, tidak berkerumun. Yang keempat, menjaga jarak. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Dan yang terakhir, kita selalu harus berdoa agar terhindar dari berbagai macam virus. Apakah kamu pernah bekerja sama dengan orang yang berbeda-beda? Sikap apa yang perlu kamu tunjukkan ketika bekerja sama? Udin, Edo, dan Benny merupakan sahabat dekat. Mereka juga memeluk keyakinan yang berbeda pula. Udin beragama Islam, Edo beragama Katolik, sedangkan Benny beragama Kristen. Perbedaan budaya dan agama bukanlah merupakan penghalang bagi mereka untuk bekerja sama. Mereka saling bahu-membahu mengerjakan tugas atau pekerjaan yang harus dikerjakan bersama-sama. Pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia yang lalu, Udin, Edo, dan Benny mewakili kelasnya dalam perlombaan bakyak beregu. Sebelum berlomba, mereka bersama-sama mendiskusikan dan merencanakan strategi agar mereka dapat meraih prestasi dalam lomba tersebut. Mereka pun secara bersama-sama menunjukkan usaha terbaik ketika lomba berlangsung. Alhasil, tim mereka meraih juara dalam lomba tersebut. Bagaimana pendapatmu tentang persahabatan Udin, Edo, dan Benny? Udin, Edo, dan Benny tetap bersahabat walaupun berbeda keyakinan dan budayanya. Hal tersebut menunjukkan bahwa perbedaan latar belakang bukan penghalang untuk bekerja sama. Apakah kamu pernah mempunyai pengalaman bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda agama? Jika pernah, ceritakan secara tertulis. Jika belum pernah, tuliskan sikapmu jika suatu hari mempunyai kesempatan bekerja sama dengan teman yang berbeda agama. Perbedaan sebaiknya dijadikan sebagai kekayaan dan bukan sebagai penghalang. Kami bekerja sama satu dengan lainnya. Masing-masing teman memberikan pendapat tentang topik diskusi. Kami saling menghormati dan menghargai masing-masing anggota kelompok. Apakah yang dapat kamu pelajari dari cerita di atas? Perbedaan latar belakang, baik budaya maupun agama, bukan merupakan penghalang untuk bekerja sama. Justru dengan latar belakang yang berbeda, kami menjadi semakin lengkap dan saling melengkapi. Apakah kamu masih ingat tentang gerak dasar yang diperlukan dalam permainan bakyak? Gerak dasar yang dilatih dalam permainan bakyak adalah jalan. Saat bermain bakyak, kita harus berjalan dengan sikap tubuh tegak serta mengayunkan kaki dengan tegas dan bertenaga. Untuk bermain bakyak diperlukan kerjasama anggota tim dan kekompakan
gerak, serta keterampilan berjalan dan mengayun kaki. Cara membuat ringkasan. Yang pertama, membaca naskah asli. Membaca naskah asli sekali atau 2 kali, kalau perlu berulang kali hingga kamu paham. Yang selanjutnya, mengetahui kesan umum inti tulisan. Yang ketiga, mengetahui maksud dan sudut pandang penulis naskah asli. Yang kedua, mencatat gagasan utama. Membaca tulisan bagian demi bagian sambil mencatat gagasan pokok. Selanjutnya, menggunakan gagasan pokok yang digunakan untuk menyusun ringkasan. Yang ketiga, gunakan kalimat baru. Menggunakan kesan umum inti untuk membuat ringkasan. Yang kedua, menyesuaikan urutan isi dengan naskah asli. Yang ketiga, menggunakan kalimat baru dalam ringkasan. Yang keempat, menggambarkan tulisan asli dalam kalimat baru. Yang keempat, ketentuan lain. Yang pertama, menyusun ringkasan dalam kalimat tunggal. Yang kedua, meringkas kalimat menjadi frasa, frasa menjadi kata. Baca kembali tentang perbedaan bukanlah penghalang. Kemudian, buatlah ringkasan pada bagian berikut. Pada paragraf pertama, terdapat gagasan pokok menghias kelas tanggung jawab bersama. Dan gagasan pendukungnya yang pertama, hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Yang kedua, semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas. Yang ketiga, hari Senin akan diadakan lomba menyambut hari kemerdekaan. Yang keempat, Udin dan teman-teman sekelasnya juga datang ke sekolah. Pada paragraf kedua, terdapat gagasan pokok, hampir semua siswa di kelas sudah hadir. Gagasan pendukungnya yang pertama, Edo dan Martha belum terlihat. Yang kedua, mereka harus pergi ke sekolah minggu. Yang ketiga, Udin dan Siti mampir ke rumah Edo lalu ke rumah Martha untuk mengambil bahan dan hiasan kelas. Yang keempat, perbedaan waktu dan cara beribadah tidak menghalangi niat kerjasama mereka. Pada paragraf ketiga, terdapat gagasan pokok, siang hari sekolah semakin ramai. Gagasan pendukungnya, yang pertama, selesai ibadah pagi di gereja, Edo dan Martha menyusul datang ke sekolah. Yang kedua, Udin dan teman-teman berbagi tugas. Yang ketiga, ketika tiba waktu sholat zuhur, Udin, Siti menjalankan ibadahnya. Edo, Martha, Dayu yang tidak menjalankan ibadah sholat melanjutkan pekerjaan menghias kelas. Dari situ dapat kita buat rangkuman seperti ini. Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Pada hari Minggu, semua siswa diminta datang ke sekolah. Mereka akan menghias kelas masing-masing. Kegiatan menghias kelas dilaksanakan untuk menyambut hari kemerdekaan. Udin dan teman-teman hadir di sekolah. Hampir semua siswa di kelas Udin hadir. Namun, Edo dan Martha belum terlihat. Mereka harus pergi ke sekolah minggu di gereja. Udin dan Siti mampir ke rumah Edo dan Martha. Mereka mengambil bahan hiasan kelas. Ternyata, perbedaan waktu dan cara beribadah tidak menghalangi niat kerjasama mereka. Siang hari, sekolah semakin ramai. Edo dan Martha juga sudah terlihat hadir di sekolah. Edo dan teman-teman berbagi tugas ketika tiba waktu sholat zuhur. Udin, Siti, serta teman-teman yang lain beragama Islam menjalankan ibadahnya. Edo, Martha, Dayu, serta beberapa teman lain yang tidak menjalankan ibadah sholat melanjutkan pekerjaan menghias kelas. Ternyata perbedaan tidak menghalangi untuk bekerja sama. Terima kasih. Pelajaran hari ini cukup sekian ya. Yuk kita katakan bersama-sama, hamdalah, alhamdulillah.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.